Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan yang bertemakan pembinaan keluarga sakinah. Pada episode hari ini tema yang akan kita angkat adalah pasanganku janganlah egois. Karena setiap kita memiliki hak bersama. Setiap pasangan suami istri memiliki hak bersama. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ketika terjadi ijab qabul, itu berarti sepasang laki-laki dan perempuan yang tadinya haram melakukan hubungan-hubungan khusus atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh syariat, setelah terjadinya ijab qabul itu, maka semua penghalang-penghalang itu menjadi halal. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan dua makhluk yang berbeda ini dan tadinya juga haram melakukan hubungan-hubungan. Lebih dari itu, menyatukan dua keluarga besar. Ini berarti bahwa pernikahan itu sesungguhnya adalah penyatuan. Penyatuan dua jiwa menjadi satu. Itulah sebabnya ketika terjadi penyatuan dua jiwa, maka sering kita sebut istriku adalah belahan jiwaku. Dan sebaliknya suamiku adalah belahan jiwaku. Seterusnya, penyatuan ini diharapkan juga memberikan konsekuensi untuk hidup bersama. Menjalani kehidupan rumah tangga itu apapun. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Harus saling menguatkan. Harus saling membahagiakan. Harus saling menjaga kebersamaan. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, agama kita tidak hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Tidak hanya membahas masalah-masalah berkaitan dengan akidah. Tetapi sampai kepada pembinaan keluarga, agar tujuan berkeluarga itu bisa tercapai, di dunia ini meraih sakinah mawaddah warahmah, dan di akhirat kelak, keluarga itu bisa kembali bereuni di surga. Maka agama kita ini memberikan pengaturan, memberikan pedoman manajemen rumah tangga. Kalau ilmu manajemen modern sekarang ini mengenal istilah job deskripsi, mengenal istilah tupoksi, tugas pokok dan fungsi, ada pembagian tugas masing-masing, maka di dalam syariat Islam disebut dengan hukuk zaujain. Hak-hak suami istri. Ini
agama mengatur ada hak-hak yang spesifik. Ada hak istri, ada hak suami. Hak suami adalah ditaati karena posisinya adalah pemimpin. Hak istri diberi nafkah karena dia adalah posisi sebagai orang yang dipimpin. Pemimpin itulah yang memberikan nafkah kepada yang dipimpin. Dan berbagai hal. Ada hak-hak yang spesifik yang di dalam bahasa Indonesia, hukuk ini biasa diterjemahkan dengan hak dan kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Nah, kemudian di sana ada juga hak-hak bersama. Artinya apa? Haknya suami juga haknya istri. Apa yang mestinya didapatkan, diperoleh oleh suami dari istrinya, itu juga sama. Itu juga yang merupakan hak yang harus dia dapatkan dari istrinya. Nah, kita sudah menjelaskan pada beberapa episode yang lalu bahwa di antara pilar penting tegaknya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga menjadi jembatan emas menuju reuni di surga, reuni keluarga di surga, kita harus memahami dan konsisten menjalankan hak-hak ini. Termasuk hak bersama. Nah, pemahaman dan komitmen kita untuk menunaikan hak-hak bersama inilah yang bisa menghindarkan sifat egoisme di dalam rumah tangga. Dan memang sifat egois itu tidak boleh. Adalah perkara yang haram. Dalam artian adalah hanya maunya saja. Hanya haknya saja yang mau dipenuhi. Sementara hak orang lain dia tidak mau penuhi. Atau kewajibannya terhadap orang lain tidak mau dipenuhi. Nah, ini ciri utama sifat egoisme. Dan egoisme inilah juga merupakan salah satu manik, salah satu penghalang terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada pasangan yang egois, mau menang sendiri, mau dipenuhi hak-haknya sendiri, sementara kewajibannya dia tidak mau penuhi, ini yang bisa menjadi penghalang tegaknya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mari kita melihat apa saja hak-hak bersama suami istri. Nah, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamd Rabi' yang berjudul Al-Baitul Muslim Al-Qudwah, Rumah Tangga Islam Teladan. Disebutkan ada 8. Ada 8 hak-hak bersama. Haknya istri, haknya juga suami. Bukan haknya suami. Dan juga bukan haknya istri, tapi hak bersama. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah hak memperoleh kelembutan. Ya, hak memperoleh kelembutan. Suami punya hak istrinya bertutur kata yang lemah lembut, bersikap lemah lembut terhadap suaminya. Tapi istri juga, apalagi yang fitrahnya diciptakan memiliki jiwa yang halus, memiliki jiwa yang lembut, tentulah dia lebih berhak, atau tentulah dia memiliki hak itu. Nah, jadi bukan hanya hak istri. Ya, bukan hanya hak istri yang memang dia diciptakan kodratnya
memiliki kejiwaan yang lembut. Tapi juga hak suami. Ya, jangan hanya istri mengharap suaminya itu berlemah lembut, bersikap lemah lembut, bertutur kata yang lemah lembut terhadap dirinya sebagai seorang istri. Tapi juga suami juga membutuhkan itu. Dan begitu pentingnya sifat kelemah lembutan ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa sifat lemah lembut itu adalah perhiasan. Dalam sabda Nabi SAW dikatakan, ma yakunu fi syai'in ma yakunu rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah ada sifat kelemah lembutan pada sesuatu, melainkan itu akan menjadikan dia indah. Artinya, seseorang yang memiliki sifat lemah lembut, maka itu akan menjadi perhiasan baginya. Dan ma yakunu ma yanzi'u min syai'in illa syana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sifat kelemah lembutan ini terangkat pada diri seseorang, atau dia tidak memiliki sifat kelemah lembutan, maka hilangnya sifat kelemah lembutan pada dirinya itulah yang mengakibatkan dia menjadi buruk, dia menjadi jelek. Nah, karena itu sifat kelemah lembutan ini menjadi hak bersama. Wahai suami, istri antum itu, istri Anda itu diciptakan kodratnya memang jiwanya lemah, jiwanya lembut, jiwanya halus. Ibnu Hajar al-Asqalani memperumpamakan jiwa wanita itu seperti qawarir, seperti kaca. Ya, makanya dikatakan ya, urfik al-qawarir, bersifat lemah lembutlah, bersikap pelan-pelanlah kepada kaca. Bagaimana kaca itu? Ya, bagaimana kaca itu? Kaca itu mudah pecah. Ya, beda misalnya dengan besi. Besi dilempar, malah batunya akan pecah. Tetapi kalau kaca yang dilempar, itu mudah pecah. Begitu wanita. Nah, wanita jiwanya seperti kaca. Ya, dia mudah pecah, mudah tersinggung, sensitif, memang seperti itu. Itu bawaan dari lahir. Ya, memang seperti itu. Nah, karena itu kita harus mengenali ya, salah satu hal yang penting di dalam membangun komunikasi yang membahagiakan dalam rumah tangga, suami harus tahu bagaimana bawaan lahir daripada wanita itu. Dia sensitif, mudah tersinggung, jiwanya halus. Karena itu dikatakan urfik. Ya, urfik bil qawarir. Nah, kemudian kaca itu halus kan? Kaca itu halus. Nah, karena itu kita tidak boleh kasar dengan, ya, tidak boleh berlaku kasar dengan kaca. Nah, wahai istri, sekalipun suamimu itu diciptakan memang kodratnya tidak halus, tidak lembut, tapi dia juga memiliki sifat itu, memiliki kebutuhan itu. Ya. Karena itu pemirsa sekalian yang sama berbahagia, tidak banyak rumah tangga yang bisa bertahan usianya kalau kedua-duanya kasar dan keras. Atau salah satunya ya, kasar dan keras. Yang bisa bertahan adalah yang memiliki kesabaran. Ya, yang memiliki kesabaran berganda. Itu keluarga yang bisa bertahan. Semua kita ini bisa. Ya, semua keluarga bisa. Jadi jangan sampai kemudian kita
mengambil alasan saya ini dari keturunan keluarga yang kasar memang, dari keturunan keluarga yang keras. Oh tidak, sesuatu yang tidak baik jangan kita warisi. Ya, sesuatu yang tidak baik tidak boleh diwarisi. Apalagi kalau memang orang tua kita adalah orang tua yang lembut, ya, orang tua yang sopan, ya tidak ada alasan lagi bagi kita ini untuk berlaku kasar, berlaku keras terhadap pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hak bersama pasangan suami istri, dan tidak boleh di sini ada egois. Salah satu di antara pasangan itu adalah hak mendapatkan kasih sayang. Hak mendapatkan kasih sayang. Nah, yang terbaik adalah bagaimana kita memberi. Nah, jadi kaidah di dalam Al-Quran yang sudah pernah kita jelaskan, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita memberi dulu. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita, maka tunaikan dulu kewajiban. Nah, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Nah, jadi tunaikan dulu kewajiban. Demikian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah, baru kemudian minta kepada Allah pertolongan. Kalau kamu sembah Allah, kemudian meminta pertolongan, Allah akan tolong. Nah, demikian juga sifat kasih sayang dari pasangan kita itu akan muncul apabila kita yang lebih dahulu memberikan kasih sayang. Nah, marilah kita berlomba. Mari pasangan suami istri ini berlomba bukan saling mengharap untuk disayangi, untuk dikasihi. Ya, tapi kita yang lebih dahulu mewujudkan kasih sayang itu. Nah, di antara barometer untuk kita mengukur kasih sayang itu, ya, misalnya dari apresiasi, ya. Jadi kalau pasangan kita ini melakukan kebaikan, jangan kita kikir memuji, jangan kita kikir memberikan penghargaan. Nah, berikan waktu-waktu terbaik kita untuk menemani, untuk mengantar ke pasar, mengantar ke ke keluarganya, untuk acara-acara. Itu bagian daripada kasih sayang. Memberikan pelayanan kepada suami. Gimana pagi misalnya menyiapkan sarapannya, menyiapkan tehnya, menyiapkan kopinya. Nah, ini wujud daripada kasih sayang. Kasih sayang itu merasa memiliki. Ya, kemudian ada sentuhan-sentuhan fisik yang menunjukkan itu kasih sayang. Nah, lawan daripada kasih sayang ini adalah kebencian yang diwujudkan dalam bentuk kemarahan. Nah, ini bukan hanya istri yang butuh kasih sayang, tetapi juga suami butuh kasih sayang dari istrinya. Yang ketiga, hak bersama. Hak bersama adalah hak mendapatkan anak. Nah, salah satu di antara tujuan berkeluarga adalah untuk mempertahankan dan melestarikan keturunan. Nah, makanya ayat Al-Quran menyebutkan itu dalam surah An-Nisa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian karena setiap manusia itu diciptakan dari Adam, kemudian Allah mengembangbiakkan wabatha minhuma, Allah mengembangbiakkan dari keduanya keturunan yang banyak.
Ya, artinya di antara tujuan pernikahan itu adalah bagaimana keturunan kita ini lestari, tidak punah. Jadi kalau ada keluarga yang tidak punya anak, tidak punya keturunan, kemudian meninggal semuanya misalnya, maka kalau dia tidak memiliki keturunan, berhentilah dia punya silsilah. Ya, berhentilah dia punya keturunan. Agama juga memberikan motivasi kepada laki-laki di dalam mencari calon maupun perempuan dalam mencari calon suami. Lihat silsilah keturunannya, lihat silsilah anaknya. Ya, kalau dia banyak bersaudara itu menunjukkan bahwa bibitnya bagus. Ya, bahkan kalau perlu tidak apa-apa memeriksakan diri ke dokter. Ya, sebab anak di dalam rumah tangga itu adalah bunga-bunga. Dia adalah taman. Kalau banyak anak itu seperti taman. Ya, taman. Bagaimana kalau sebuah rumah gersang, tidak ada bunga-bunganya, tidak ada taman-tamannya. Ya, gersang. Nah, begitulah kira-kira rumah tangga sebuah keluarga yang tidak ada anaknya. Itu gersang. Nah, tentu juga di sini kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita harus berusaha terus untuk bagaimana kita memperoleh anak. Kita padukan asbab syariah dan asbab kauniyah. Asbab syariah terus berdoa, terus melakukan hal-hal yang ditentukan oleh agama, termasuk dalam Al-Quran disebutkan memperbanyak istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dengan istighfar Allah akan memperbanyak hartamu dan Allah akan memperbanyak anakmu. Tentu bukan hanya ucapan di situ. Ucapan termasuk ucapan istighfar, tetapi yang dimaksud di situ adalah jangan melakukan dosa. Tetapi kalau terlanjur melakukan dosa, segera beristighfar. Ya, segera bertaubat dan tidak berniat untuk mengulangi lagi. Jadi salah satu penyebab terhalangnya anak itu adalah karena dosa. Nah, ini hak. Tidak boleh istri mengatakan, saya sudah mau berhenti melahirkan. Suaminya bilang, saya masih mau punya anak. Istrinya bilang, tidak boleh. Setengah mati nih, dibelah perut. Ya, misalnya, kau enak-enak saja. Ya, enak-enak saja kamu. Saya ini setengah mati berjuang dengan maut pada saat melahirkan. Kamu enak-enak saja. Tidak. Ya, hak suami bukan hanya hak istri. Nah, karena itu berhenti misalnya melahirkan itu harus didiskusikan. Suami juga harus mengerti kalau memang sudah tidak memungkinkan dari sisi usia untuk kesehatan daripada ibu, ya kita harus paham juga, jangan memaksakan. Semuanya bisa diselesaikan dengan dialog, dengan komunikasi. Ya, tetapi kalau masih memungkinkan, usianya masih 30 tahun, ya apalagi masih 20 tahun, alhamdulillah kalau Allah memberikan bibit yang bagus. Ya, jangan istri mengatakan saya hanya 2 saja, Pak. Ya. Jadi jangan sekali-sekali bapak lagi ini, pokoknya saya hanya 2 saja. Tidak bisa. Ya. Anak itu juga adalah hak suami. Ya, bukan hak istri. Nah, suami juga tentu harus mengerti. Ya, jangan Anda enak-enaknya saja. Ya, kemudian tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini mungkin ada trauma dari seorang istri, dia berjuang sendiri. Kita tidak memberikan support, kita tidak memberikan dukungan, ya memang dilarang kita. Dilarang seorang suami berada di dekat istri pada saat dia melahirkan. Ya. Tapi kalau ada suami yang dokter memang bisa melahirkan, itu yang paling bagus. Tapi umumnya kan suami tidak bisa
membantu istrinya bersalin. Paling tidak dia ada di dekatnya. Jangan sudah 3 anaknya, 5 anaknya yang hadir, tidak ada suaminya, tidak ada hadir di situ. Ya, mohon maaf, saya kadang-kadang ada seorang istri yang jengkel sama suaminya, sampai dia ungkap itu. Sudah 2 anak saya ini, Ustaz. Ya, itu suami tidak ada di samping saya. Dia di rumahnya orang tuanya. Ya, oh beda mungkin kalau dia sementara melaksanakan tugas dan perusahaan tidak mengizinkan. Itu pun perusahaan tidak banyak seperti itu. Nah, ini ya mungkin itulah yang menjadi trauma sehingga seorang istri tidak mau lagi punya anak. Nah, anak, ya kalau kita didik dengan baik itu bisa menjadi qurratu a'yun, bisa menjadi penyejuk mata. Kenapa menjadi penyejuk mata? Apa maknanya penyejuk mata? Menjadi ketenangan. Tenang ketika anak itu masih kecil-kecil, ya kita bahagia melihat, kita senang melihat. Kemudian kita juga bahagia melihat ketika dia sudah dewasa. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik, ibadahnya yang baik. Nah, itulah yang disebut dengan qurratu a'yun. Yang keempat, apa yang merupakan hak bersama suami istri yang tidak boleh egois, tidak boleh ada pasangan merasa itu hak saya, bukan haknya. Tidak. Hak bersama adalah diantaranya adalah kepercayaan, kepercayaan dan baik sangka. Ya, kita memilih putri orang lain sebagai istri kita. Itu karena kita percaya sama dia. Untuk apa kita mau meminang dia kalau kita tidak percaya sama dia? Ya, misalnya dia pendusta, dia pembohong, pencopet. Untuk apa kita? Untuk apa kita? Ya, kita memilih dia sebagai tentu di antara yang memperkuat pinangan kita kepada putrinya orang lain itu adalah karena kita percaya. Nah, kepercayaan ini harus dibangun. Kepercayaan ini harus dipertahankan. Nah, demikian juga Anda ini wahai suami diterima oleh istrimu yang sudah menjadi istrimu dan orang tuanya juga merestui karena Anda dipercaya. Anda dipercaya bisa memimpin, bisa mengayomi istrinya, bisa membimbing istrinya, bisa menghidupi istrinya, menafkahi istrinya. Karena itu kepercayaan itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang kepercayaan itu. Sebab kepercayaan ini adalah kebutuhan bersama. Kepercayaan ini adalah hak bersama. Tidak boleh hanya suami saja ya yang mau dipercaya oleh istri. Ya, lalu kemudian dia memperlihatkan atau melakukan sesuatu yang istri tidak percaya lagi dia. Ini bahaya. Jadi gini ya, dalam berumah tangga itu ibarat kabel negatif dan positif bertemu. Inilah yang melahirkan nyala. Ya, lampu, ya, kemudian on berbagai peralatan-peralatan elektronik. Ya. Nah, jadi kalau kabelnya putus, ya, jadi kabel ini ibarat apa? Ibarat kepercayaan. Kalau kabelnya putus, itu sudah sulit nyala. Kenapa ada seorang istri yang susah taat pada suaminya? Sudah hilang kepercayaan. Ya. Jadi suaminya bilang, sebentar gini, berlalu saja begitu. Masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Kenapa? Karena sudah suami sudah tidak dipercaya oleh istri. Atau sebaliknya, ada permintaan daripada istri, dia abaikan begitu saja permintaan istri. Sebab kenapa? Dia sudah tidak percaya sama istrinya. Nah, ini harus dipertahankan ini. Cara mempertahankannya adalah keterbukaan. Jadi jangan ada hal-hal yang disembunyikan. Kecuali memang hal yang sangat privasi betul. Ya. Nah, saya sering mengatakan
Kita di dalam rumah tangga punya HP, nggak usah pakai password. Ya, suami nggak usah pakai password itu HP-nya, istrinya nggak usah pakai password. Ya, sebab itu bisa menimbulkan kecurigaan. Kenapa? Ya, kenapa pakaikan password? Ada apa di dalam itu? Ya, nah, demikian juga istri begitu, lebih curiga lagi suami. Nah, jadi kepercayaan ini tidak bisa kita bangun kalau kita sendiri tidak berupaya untuk melakukan hal-hal yang kita... Bukankah pernikahan tadi ini kan sudah satu jiwa. Jadi ada yang disebut dengan kesejiwaan. Menikah itu adalah bagaimana menyatukan dua jiwa. Sehingga seolah-olah dia menjadi belahan jiwa kita. Hunna libasul lakum. Ya, wa antum libasul lahum.